Ceritanya saya tuh ada di aula. Kalian manggilnya aula ya. Ada mbak-mbak tiba-tiba nyalamin saya dengan uang karena dia merasa bahwa ketemu Miss Yuni kok nggak ngasih apa-apa, akhirnya ngasih uang. Saya cuma bilang sama dia, Mbak, saya itu bantu orang, saya ikhlas. Saya belum pernah membantu orang itu minta uang. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Khususnya untuk almarhum Mbak Sri Ningsih. Walaupun BPJS-nya cair, saya tidak pernah meminta itu. Kenapa? Karena satu hal, Mbak Sri Ningsih, almarhum Mbak Sri Ningsih itu pesan sama saya. Miss Yuni, saya minta bantuannya untuk menjaga anak-anak saya. Dan waktu di Taiwan, saya tiba-tiba dapat salam tempel. Nah, tentunya seneng dong. Tetapi itu sangat berbahaya buat saya. Karena itu akan membuat saya tamak. Akan membuat saya tamak. Hari ini saya dikasih 100, besok diminta lagi 200. Akhirnya saya minta nambah-nambah. Rezeki saya sudah cukup. Rezeki saya sudah cukup. Kalau nuruti kurang-kurang, Rek. Nuruti gak cukup, ya gak cukup, Rek. Bener gak sih? Jadi, dan saya juga mendapatkan titipan nih dari salah satu majikan yang ada di Hong Kong. Mau ngasihkan Mbak Ipah. Cuman kan Mbak Ipah saat ini masih tetap dalam kegalauan. Saya tidak mengencari beliau lagi. Tetapi saya akan kembali lagi ke Taiwan. Kira-kira minggu depan. Jadi, kenapa saya selalu bilang bantu saya doa agar saya amanah. Amanah itu sangat berat sekali. Amanah itu sangat berat sekali dan tidak mudah. Tidak mudah. Karena itu saya selalu bilang, saya ingin amanah. Sopo sing gak doyan duit, Rek? Sopo? Omong gak sopo ndek aku sing ngomong gak doyan duit. Duit itu bisa membuat kita lupa segalanya. Dan duit itu yang bisa membuat kita kehilangan segalanya. Saat kita sudah gerayah ke duit, saat kita meminta duit kemana-mana, harga diri kita cuma segitu. Kalau saya menolong orang lain, dan saya minta imbalan 1 juta, 2 juta, tahu nggak harga saya berapa? Ya situ. Ya 1 juta itu harga diri saya. Dan kemarin uang donasi dari kalian sisa. Dan saya memang ingin mengalokasikannya untuk teman-teman atau adik-adik yang ada di Taiwan. Yang ada di Taiwan. Kemarin saya sempat upload, karena kalau di TikTok kan thread gitu langsung ya, tempat dikunci ya. Saya minta maaf, saya belum mengeblurkan. Saya itu dikomplain, saya delete, Mbak. Saya siap. Tetapi dengan adanya itu, saya bisa mendapatkan uang sebesar 20.000 NT. Jadi gara-gara video kemarin, video anak-anak kecil yang kemarin ke-upload dan belum ketutup mukanya, itu saya mendapatkan uang bantuan dari kalian sebesar 20.000 NT. Jadi saya minta maaf banget karena kemarin sempat ya anak kecil itu tidak sempat saya blurkan karena wes kemeton dikit. Gara-gara video itu saya mendapatkan uang sebesar 20.000 NT. 20.000 NT. Jadi mungkin kecil bagi orang lain, tapi bagi saya besar. Walaupun akhirnya saya delete loh videonya karena saya belum ngeblur. Dan saya minta maaf bagi pihak-pihak yang saya rugikan. Tetapi karena video itu mendapatkan uang, saya bisa bilang aja nggak dapat uang, minta maaf, selesai delete. Tetapi tidak, saya juga sampaikan. Saya minta nomor rekening belum dibalesin sampai sekarang. Rekeningnya belum dikasih. Dan saya juga sampaikan ke Pak KDEI. Pak, lain kali saya mau datang lagi minggu depan dan boleh Pak bareng untuk menyerahkan bantuan dana tersebut. Berapa Mbak? 20.000 NT. Jadi saya akan datang lagi ke Taiwan. Saya akan datang lagi ke Taiwan untuk menyerahkan uang 20.000 tersebut. Gak ada yang tahu, Mbak. Saya ada uang itu gak ada yang tahu. Dan saya tidak perlu jujur sama kalian. Kalau saya ingin mengembat. Tetapi percayalah, saat engkau memakan uang donasi, hari ini tidak ada yang tahu. Tapi suatu saat akan ada yang membocorkan. Saya tidak mau harga diri saya hanya 20.000 NT.
Miss Yuni kerasan di Taiwan. Iya, saya kerasan di Taiwan. Saya suka Taiwan. Jadi, karena gini loh Mbak, gak ada yang tahu isi hati manusia. Tetapi apa yang ada dalam pikiranmu Tuhan sudah tahu. Jadi apa niatmu? Apa niatmu? Niat saya adalah jika saya ada uang, ada orang yang membantu anak-anak ini, dan yang saya kemarin yang saya datengin itu adalah khusus buat anak-anak yang maaf dalam tanda kutip tidak memiliki majikan. Saya sempat berbicara dengan Pak KDI yang dinyatakan Mbak Yuni yang datang itu adalah khusus buat anak-anak yang tidak memiliki majikan. Maksudnya apa Pak? Kaburan. Tetapi yang Pak KDI datengin itu adalah anak-anak resmi. Jadi resmi. Yang didatangi Pak KDI itu yang resmi. Anak-anak yang menikah, punya anak, dititipkan di situ. Itu yang resmi. Tetapi yang saya datengin ternyata yang tidak resmi. Apakah itu dibiayai pemerintah? Iya. Dan kenapa kita tidak membawa apapun? Karena untuk biaya berobat itu mereka tidak memiliki askes. Karena itu biayanya mahal. Makanya panti penitipan tersebut, panti asuhan atau panti penitipan sih namanya itu membutuhkan dana. Saya mengakui saya khilaf kemarin sudah brojot video nih. Tetapi karena brojot videonya itu 20.000 saya dapatkan 20.000 NT. Saya bisa nggak sampai 1 hari. Karena memang tujuan saya bukan untuk viral ya teman-teman ya. Karena viral nggak mungkin dapat 20.000 NT loh. Viral satu video itu nggak dapat 20 NT loh. Jadi buat YouTube itu nggak langsung duitnya cuan-cuan, enggak. Makanya orang yang berpikir buat media sosial itu adalah cuan, mereka itu tidak tahu konsepnya. Tinggal tujuanmu. Tujuanmu buat YouTube itu apa sih? Kalau tujuanmu untuk menekan orang lain agar takut sama kamu itu beda ya. Kalau tujuan kamu untuk menekan orang lain untuk takut sama kamu itu beda. Dengan mengancam, jika kamu tidak memberi uang sama saya viralkan kamu. Itu beda ya. Walaupun saya punya foto sama Pak Konjen, walaupun saya punya foto sama Pak KDI, walaupun saya punya foto sama Mas Uya Kuya, dan juga Pak Menteri, kedekatan saya itu saya tidak pernah sekalipun memanfaatkan untuk diri saya secara pribadi. Saya tidak pernah memanfaatkan untuk diri saya pribadi. Saya belum pernah datang ke PT dan menakut-nakuti PT. Saya belum pernah datang ke agensi dan datang menakut-nakuti agensi. Tidak. Saya menggunakan karpet merah ini untuk kepentingan kalian yang membutuhkan.